شكور يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Secara umum, tawaf bisa diklasifikasikan berdasarkan hukum dari pelaksanaannya atau sebab mengapa tawaf itu dilakukan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tawaf ifadah, kedua adalah tawaf kudum, ketiga tawaf wada, dan keempat adalah tawaf tahiyah. Sedangkan tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan seorang yang melaksanakan ibadah haji, di mana tawaf ini dilakukan setelah dilakukannya wukuf di Arafah dan setelah melakukan mabit di Muzdalifah. Nah, untuk tawaf ifadah ini, ibadah tawaf ifadah ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari selanjutnya. Dan hukum dari tawaf ifadah ini menurut para ulama adalah rukun dari ibadah haji, di mana jika ditinggalkan maka tidak salah ibadah seorang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan tawaf yang kedua yaitu tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan seseorang yang dalam rangka melakukan ibadah haji setelah ia melakukan ihram. Dalam arti tawaf kudum maknanya adalah tawaf dalam rangka menunjukkan kedatangannya ke Masjidil Haram, yang mana dilakukan setelah dia memakai atau setelah melakukan ihram dari hajinya. Dan hukum dari tawaf kudum ini memang di sini para ulama berbeda pendapat, antara yang mengatakan hukumnya wajib dan ada yang mengatakan itu sunnah. Namun tidak ada yang mengatakan tawaf kudum bagian dari rukun ibadah haji. Dan yang ketiga adalah tawaf wada, yang juga dilakukan dalam aktivitas ibadah haji seorang muslim, di mana tawaf wada ini berarti adalah tawaf perpisahan. Maka makna perpisahan adalah tawaf ini dilakukan pada akhir dari ibadah haji, yaitu setelah melakukan serangkaian ibadah haji dalam rangka untuk menyelesaikan ibadah hajinya, maka tawaf wada ini dilakukan. Dan hukum dari tawaf wada ini para ulama mengatakan adalah wajib, yang mana diwajibkan bagi setiap muslim yang telah melakukan ibadah haji, tentu bagi mereka yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu seperti seorang wanita yang mendapatkan haid atau nifas, maka tidak diwajibkan, namun diwajibkan menggantinya dengan mengorbankan seekor hewan yang disebut dengan udhiyah. Dan yang terakhir adalah tawaf sunnah atau tawaf tahiyah, yang mana sesungguhnya tawaf ini tidak saja dalam rangka atau dalam aktivitas ibadah haji, namun setiap muslim yang dalam rangka ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram untuk menghormati Baitul Haram atau menghormati Ka'bah, maka disunahkan sebelum melakukan ibadah di dalam Masjidil Haram untuk melakukan ibadah yang disebut dengan tawaf tahiyah sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid jika dilakukan selain di Baitul Haram. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya tawaf itu terbagi menjadi 4, yaitu tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf wada, dan tawaf tahiyah. Dan dari keempat jenis tawaf ini, 3 diantaranya identik dengan aktivitas ibadah haji, sedangkan untuk tawaf tahiyah ini tidak harus dilakukan ketika ibadah haji. Intinya adalah setiap muslim yang dalam rangka untuk mau melakukan ibadah di Masjidil Haram, maka untuk memuliakan Ka'bah atau Baitul Haram itu mereka melakukan tawaf sunnah, sebagaimana seorang muslim yang kalau ingin hendak masuk ke masjid melakukan sholat tahiyatul masjid.